Wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min qala bala walakin yatma'innal qalbi. Fahud arba'ata minat tayr fasurhunna ilaika. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a summa du'una ya'tinaka sa'ya. Buka surah Al-Baqarah, Pak. Masih ingat tak kamu ketika Ibrahim ngomong dengan Allah? Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan aku mak mano engkau ngidupkan yang sudah mati. Kata Nabi Allah Ibrahim, Pak. Dialog dengan Allah. Dijawab sama Allah, awalam tu'min. Ibrahim, kau tak percaya dengan aku? Dijawab sama Nabi Allah Ibrahim, bala, percaya ya Allah. Walakin lihat ma'ina qalbi. Tapi untuk meyakinkan aku punya hati. Apa jawab Allah? Fahud arba'ata minat tayr. Hei Ibrahim, ambil olehmu 4 ekor burung. Fasurhunna ilaika sumaja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kau cincang-cincang, kau tetak-tetak fasurhunna itu, Pak. Burung itu, kata Allah, kau taruhkan di 4 bukit yang berbeda. Summa da'una, kau panggil Ibrahim, ya'tinaka sa'ya. Burung itu tiba-tiba datang, Pak. Bukan ana yang ngomong, Pak. Allah dalam Al-Quran, Pak. Yaitu memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini, insyaallah seluruh jeripaya ketua masjid dan segenap pengurus beserta seluruh ketua panitia peringatan Hari Besar Islam Masjid Nurul Huda, baik anak-anak remajanya, mudah-mudahan semua apa yang dikeluarkan akan Allah ganti dengan sebaik-baik balasan. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang hati saya malam hari ini bisa bersilaturahim di sini. Bersilaturahim dengan Bapak Ibu luar biasa. Masjidnya besar, masjidnya nyaman, jemaahnya rami. Mic-nya bagus. Masjidnya besar, masjidnya nyaman, jemaahnya rami, mic-nya bagus. Anak galak keliling ceramah, masjid lah kecil, jemaahnya dak kate, mic dak kedengaran. Ada juga yang masjidnya besar, mic-nya kacau, jemaahnya dak kate. Nah, kalau di sini lengkap, ya. Jemaahnya rami, masjidnya besar, mic-nya bagus. Masya Allah. Makanya korek tadi agak lama ngaji tu kan. Biasanya aman mic bagus ni, korek ni agak panjang dikit ngajinya. Sama macam kami penceramah ni, Pak. Kalau mic-nya lemak, agak lama dikit ceramah. Aman tak lemak, berhenti, balik begitu. Nyaroi diri. Kita mengap-mengap ceramah, jemaah dengeri dak. Ilmu tak boleh. Karena ceramah ini jelas bae, lagi tak masuk, apa lagi tak jelas. Ceramah ni jelas bae, lagi tak masuk, apa lagi tak jelas. Makanya kalau mic-nya bagus, Masya Allah, senang saya malam hari ini. Saya ini bela-belai, Pak. Saya disuruh dokter istirahat sampai Ramadan. Saya kemarin masuk rumah sakit 10 hari. Saya terkapar, tak bisa makan, tak bisa minum karena kecapean. Lambung saya bermasalah. Triglycerid saya tinggi 421. Tak boleh dokter capek, suruh istirahat. Tapi tak baca, Pak, penceramah ni. Istirahat kami ini memang ceramah inilah. Kalau diteduk ke di rumah tu, pecah nak matilah perasaan aku. Nah, katik gawe ngoling-ngoling. Akhirnya sudahlah, saya ngambil jadual sikok-sikok baik. Saya ngambil jadual cuman malam baik, peringatan Isra Mi'raj. Doakan saya sampai ke ujung bisa memenuhi hajat jamaah, sampai ke ujung menyelesaikan tausiah Isra Mi'raj. Insyaallah saya sampai disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya kalau tahun-tahun yang sudah sebelum corona, mulai dari Rejab sampai ke Syawal, Pak, saya. Mulai dari Rejab, Sa'ban, nyambung Ramadan, nyambung Syawal, silaturahmi, halal bihalal. Baru berhenti 4 bulan biasanya. Dan saya langganan, hampir setiap tahun habis lebaran tekepor. Habis lebaran dirawat. Karena saya tak bisa kontrol jadwal. Ada rasa tak lemak kalau nak nolak-nolak jemaah tu nah kadang. Wong terpinta-pinta tolong, apalagi kalau yang datang ke rumah ni pecah panitia malam hari ni luar biasa, Pak Haji. 3 hari nyuana ke rumah. Diantar undangan, diinjuk jadwal pula ceramah. Cuma kalau nak nyengok jamnya sudah lewat. Jam ceramah ni diinjuk 20 lewat 20 sampai 20.35. Berarti dalam hatiku ceramah cuma 15 menit diinjuk wong.
Ana diantari undangan, ana buka isinya 20 sampai 20.35. Apa aku yang salah jengok? Kita jengok dulu ya. Iya, apa aku yang salah jengok? Aku foto undangannya, Pak, Bu. Kalau ni kan kakek aku yang salah jengok, dah. Coba jengok. Coba Ustaz, antum tak masih muda baca. Benar? Nah, ceramah jam berapa? Nah, benar berarti. Jadi jatah aku ini ceramah jam 20 lewat 20 sampai 20.35. Ini hebatnya masjid ini. Tapi berdoanya lama. Coba tengok berdoanya jam berapa? Berdoanya. Sampai? Berdoanya jam 20.35 sampai jam 10. Gila. Jadi hebat masjid ini memang. Ceramahnya 15 menit, berdoanya sejam setengah. Haji kucaknya banyak permohonan di masjid ini ya. Sesuai lah rupanya nak bangun atap. Berarti kita malam ini ceramah dikit, doanya kita panjang ke ya. Lama aku jingoknya apa? Aku salah jingok. Aku ngomong ke budak-budak laskan. Coba kamu jingok dulu. Benar Ustaz, 15 menit ceramah. Doanya Ustaz yang panjang sejam setengah. Nak gila juga. Wajarlah tunjuk banyu 3 botol. 3 sejam setengah. Doa gitu ni malam ni. Tapi tak apa-apa lah. Mungkin salah ketik aku rasa. Bapak Ibu yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah. Sampai di sini sehat. Alhamdulillah berkat doa Bapak Ibu. Terima kasih bisa hadir di sini bermuwajahah bersilaturahim. Man ahabba yubsatallahu fi rizqihi wa yunsalahu fi asarihi falyasir rahimahu. Siapa yang pengen umurnya dipanjangkan oleh Allah, rezekinya diluas ke, banyak-banyak silaturahim. Cak inilah Pak Bu, ada undangan datang kumpul, tak usah takut, bismillah baik Pak. Kemarin anak marah-marah semalam di masjid, Pak. Ambal digulung. Salat nyago jarak. Giliran Isra Mi'raj rapat-rapat. Pujiku terbalik kamu pengurus masjid ini. Sembayang ni paling 5 menit, Pak. Solat ni paling 5 menit paling lama. Solatlah rapat-rapat. Selesai solat mencar-mencar, lajulah berlari nak berwiritan, nak itu yang paling lama. Ini yang jadi masalah, sembayangnya berjarak-jarak, giliran duduk Isra Mi'raj rapat-rapat macam ini. Padahal solat itu ada hadisnya, sausufufakum fa inna tasbihata sufu min tamamis shalah. Lurus dan rapat kata Rasul, karena lurus dan rapat itu kesempurnaan dari ibadah solat. Rapat kelas yang sudah selesai, mundur. Ambalado bentang, takut dengan corona, pakum ke selesai solat. Biarlah coronanya berkumpul di pakum. Iya kan? Ini ambal masjid, wakaf wong, sedekah wong digulung. Siapa nak nanggungi dosanya kayak gitu? Kalau yang berwakaf itu mesen. Iya Pak, kalau anak masih muda, solat tidak makai ambal masih kuat. Kalau yang tua-tua geger Pak. Dingin granit itu, apalagi yang ada rematik. Selesai. Mana wong nak rami ke masjid? Masjid tidak nyaman. Cuba kalau macam ini masjid rami. Ambal dipasang, AC dingin. Selesai Pak, banyak utang, lupa masuk masjid ini. Lupa, bukan lunas. Kamu kakek uji ustaz, lunas. Kata aku ngomong lunas, lupa. Keluar masjid ingat lagi dia. Nana masjid nyaman. Nana pernah Pak taklim di masjid, AC-nya berteretet Pak 10 ikut. Tapi masih panas. Jadi aku ngapu masjid ini, awak AC 10 masih panas. Kapan ku awas tidak hidup, gayanya baik asin. Banyak masjid main hari bergaya Pak, masang AC banyak-banyak, hidup lagi dah. Uji ku apa diguna kamu masang AC ini, wong berwakaf ini, pengen hartonya manfaat Pak. Kalau wong nempeng kena AC tidak pernah kamu hidupi, untuk apa? Ustaz, kalau hidupi galau, bayar listrik mahal. Itulah kau tu, duit masjid baik kau kata basah, apalagi duit kau. Yang bayar listrik kan bukan gitu Pak. Yang bayar listrik ini kan jamaah lewat duit wakaf. Mereka malah senang pahalanya ngalir. Makanya di masjid saya Pak AC tidak pernah dimatikan. AC di masjid saya matinya cuma habis sisa dengan habis subuh.
Habis subuh nah, habis salat subuh dimati ke jam 11 marbot ngedopi. Tidak dimati-mati ke Pak, sampai ke Isya. Dikecil ke baik kuatnya apa namanya pengaturan suhunya 27. Jadi outdoornya di luar mati, tapi hawa dinginnya masih. Sehingga waktu jamaah masuk ke dalam masjid, hawa dingin sudah terasa. Ini pengurus masjid kadang-kadang 5 menit lagi nak semayang baru ngidup AC. AC baru nak dingin, kita lah selesai sholat. Itu kan terbalik Pak macam itu. Malah taktek masukkan AC itu wattnya malah lebih besar bayarannya. Hidupkan baik Pak. Nah jago suhunya 27 misalnya kan. Bagian belakang hidupkan 2, bagian depan hidupkan 2. Itu jemaah masuk terasa Pak dinginnya sangat. Kalau jemaah ini nyaman, masjid ini nyaman, jemaah pasti berdatangan Pak solat di masjid. Itu nah sesuai dengan tema kamu. Tingkatkan solat berjamaah. Mak mana nak tingkatkan solat berjamaah kalau masjidnya tidak nyaman? Kalau masjidnya tidak lemak, ya, makanya pengurus masjid harus kreatif. Kalau kamu di sini lemak kan ada Habib Paris, banyak ustaz-ustaz di sini. Habib Paris lagi ke Danau Ranau beliau, lagi touring sama rombongan motor. Dalam perjalanan pulang, tak tahu nyampe apa belum. Beliau dalam perjalanan pulang hari ini, kita doakan selamat sampai di rumah. Nah, lemak kamu ada habaib, ada kiai, baca ngimam. Kalau 4 kami tak kata, aku dawean Pak. Itu pun keluar terus gawe aku nih. Akhirnya saya carikan imam masjid. Saya gaji muridnya Ustaz Umar Munawar, Ustaz Dia Aziz namanya. Hafiz 30 juz Pak. Setiap malam ngimam dari maghrib, isya sampai subuh, ayatnya nyambung. Sekarang sudah masuk 2 juz, sudah 2 bulan dia ngimam di masjid kami. Jadi ayatnya ngurut Pak dari alif lam mim terus sampai ke bawah. Disimak, buka ke Quran simaan. Yang ada apa namanya tending itu disimak. Jadi jemaah yang rajin sholat tidak terasa ngatam ke Quran. Bayar Pak imam itu gaji 2,5 juta. Oh ya Ustaz mahal nian. Itulah kau tuh duit masjid lagi kita basah. Kan bukan duit kita Pak yang gajinya. Bayar. Apalagi kamu masjid besar macam ini Pak butuh marbot. Minimal 2 ekor, 3 ekor. Ini marbot lah siko, gaji 220. Habis. Mana masjid nak bersih? Buatlah masjid nyaman-nyaman. Apalagi yang ini Pak, mimbar-mimbar macam ini. Setiap Jumat bersihkan ini suruh marbot. Kamu tidak tahu kami ustaz-ustaz ini donor darah terus Bu di sini. Lah mimbar ini kan ditunggu cuma sekali dalam sepekan, hari Jumat. Tidak pernah dibersih ke tempat nyamuk bersarang, ustaz khutbah, habis kaki kita teratup-tatup. Dikeket oleh nyamuk ini. Apalagi kalau yang podium Pak, podium kan tertutup kan bawahnya. Itulah ustaz sambil khutbah sambil main ini dia, dikeket nyamuk. Pengurus masjid tidak sadar itu. Bersihkan. Jadi nak ngundang jamaah untuk rajin solat berjamaah, pengurus masjid harus kreatif. Kalau pengurus masjidnya tidak kreatif, ribet urusannya Pak, susah. Mak mana jemaah nak datang ke masjid kalau mereka tidak ada ngerasa kenyamanan di dalam masjid Pak. Mereka tidak ada rasa apa namanya tenang di masjid. Kamu dapat tak video yang baru-baru ini Pak? Ada budak maling dikejar oleh rombongan masjid, dapat di rumah kosong. Memang cerita tu agak nganar dikit sebenarnya, tapi kita ngambil hikmahnya baik. Waktu nak dilindungi oleh kuntilanak budak itu. Jadi kuntilanak itu ngapo kamu nak ngejar-ngejar dia ni? Uji rombongan yang masjid ngejar tadi, dia ni maling duit celengan masjid. Apa dijawab oleh kuntilanak itu? Iyo, dia ni maling duit celengan masjid karena dia ni anak yatim sudah 3 hari tak makan. Kamu masjid ngumpuli saldo beratus-ratus juta, tapi tetangga masjid jando punya anak yatim tidak sampai makan, tak turus sampai mereka harus maling celengan masjid gara-gara nak memenuhi hajat untuk makan. Artinya kita punya masjid harus noleh kanan kiri Pak. Dijingoi di mana di sini ada jando-jando tua. Janda muda banyak ngurusinnya Pak. Yang tua ini nih. Yang sudah tua saro anak banyak, ya. Yang muda banyak ngurusinnya. Bukan urusan kita itu. Jingok dia ni susah, santuni, gari, datangi. Ini fungsi masjid. Jangan sampai kita punya masjid ngumpulkan saldo beratus-ratus juta, tapi kita tidak nyingok ke kanan dan ke kiri Pak. Kita harus kreatif pengurus masjid. Ngapo? Karena kita nak ngundang jamaah supaya mereka rajin bersolat berjamaah di masjid. Apa kekurangan masjid? Jingo, amanana Pak ana jarang ke masjid memang.
Kalau ana lagi kosong jadwal, ana sholat di masjid. Karena ana ketua masjid, Pak. Selesai sholat, ana tidak pernah balik. Selesai sholat, ana keliling, Pak. Mulai dari pintu belakang, meriksa sampai apa itu. Kalau ada yang tak lemak, ana foto, jedek. Kami kan ada grup kan. Ana ngomong ke, tolong, ngapa kamar mandi ini bau? Tolong, ngapa tempat wudhu ini berlumut? Tolong, ngapa tempat ini? Saya kontrol, Pak, karena marbot saya omongi. Kalau kau tak benar, kau berhenti ke jadi marbot. Banyak orang yang galak. Karena marbot tempat kami gajinya 1.300.000, Pak. Galak, orang Pak, bergaji 1.300.000 cuma ngurusin masjid. Dapat pahala, muka tutup masjid, ngelepi ambal. Cuman itu tadi, Pak, kalau ambal kotor, kata anak ada pasir, berhenti, Pak. Kau get out. Kumutasi ke, selesai. Kita kontrol, Pak, datang apa yang lampu mati, langsung kita beneri. Yang mana kipas rusak, langsung kita beneri. Kenapa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Setiap kamu pemimpin dan setiap pemimpin dimintai pertanggunganjawab. Berat, Pak, jadi ketua masjid, bukan lemah. Gaji dak kate. Apa ada gaji ketua masjid? Digaji dak? Nah, gaji dak kate. Gawe bener tidak dipuji wong. Gawe salah dikatoi wong. Benar tak kira-kira? Pengurus masjid ni paling rengko, Pak. Ngundang penceramah, asak ceramahnya lemak, dipuji wong tidak. Tidak dipuji wong. Coba nyari penceramah yang nyari penceramah baca tidak ngantuk. Dikatoi wong duluan. Anak ni pengalaman, anak ketua masjid soalnya. Kapan kita ada apa-apa dikit, duluan dikatoi wong. Makanya kemarin anak ngomong di masjid, kan saldo masjid saya tinggal 150, Pak. Ngoceh wong tua di sana, Pak. Apa dia masjid 150.000, mana naknya? Ujiku kamu tuh diam-diam baik. Yang penting lampu hidup, AC-nya dingin, pengajian tetap jalan, segala ongkos marbot dibayar, selesai. Jangan nyenyes nih. Sedekah lah tidak, nyumbang lah tidak, ngoceh lagi ada. Jadi kau diam nih, kami kecuali lampu nih mati misalnya, ya dah. AC tak terbayar lagi, ya. Kegiatan taklim rutin tidak kate, baru kamu nak ngoceh. Karena bagi saya, Pak, saldo masjid itu tak boleh banyak-banyak, Pak. 5 juta sudah kebanyakan saldo masjid. Selebihnya untuk kemaslahatan umat. Mereka yang sedekah, balik lagi dengan mereka. Apa yang membuat mereka tidak nyaman, beneri. Apa yang mereka buat tak lemak, beneri. WC-nya kurang, bangunkan. Tempat wuduknya kurang, tambahi. Itulah gunanya duit kas masjid itu. Kita nak membuat kenyamanan supaya menarik jamaah untuk sholat berjamaah. Apalagi kamu ini di pinggir jalan, Pak. Kalau masjid saya di dalam lorong, di Cempaka dalam. Di pinggir jalan macam ini kan banyak orang lalu lalang, Pak. Musafir. Jangan dikunci masjid. Bukakan mereka, njuk tempat ruangan khusus untuk musafir sholat. Ada mereka yang terlambat, Pak, mau pengen sholat. Terus di kamar mandi, Pak, jangan ditulis-tulis, dilarang mandi di sini. Ada stok kontak HP, dilarang nyocokkan HP. Iyo, Bapak, bener rumahnya di sini, tidak perlu mandi lagi. Kamu tak mikir tukang-tukang becak itu, Pak, yang dia nyari rezeki. Dia bawa baju salinan, dia taruh di becaknya. Kalau hari Jumat, dia nyari masjid, Pak, di pinggir jalan di mana dia mangkal. Sebelum sholat, keadaannya kan keringetan, Pak, nyari duit. Nak balik mandi rumahnya jauh. Di mana dia mandi? Di masjid. Kalau kita tidak perlu mandi, karena rumah kita memang di masjid sinilah. Ini Bapak punya masjid ditulis dilarang mandi di sini. Woi, Pak, berapa banyak wong tu mandi? Tak kedua ember kalau, Pak. Biarkanlah bayar. Oh, Ustaz bayar meledeng ni mahal. Itulah kamu tu duit masjid, kamu kata basah. Kamu kan duit kita yang bayar. Stok kontak tak usah ditulis-tulis, dilarang nyocokkan HP di sini, dilarang nyocok ke laptop di sini. Saya nemen, Pak, marahi masjid macam itu. Kenapa? Kamu benar, rumah kamu dekat sinilah, pacak ngecas. Kamu lupa, Pak, sales-sales itu, Pak. Yang dia nyajo ke barang berjalan kaki, HP-nya lobet, kehabisan baterai, nak ngecas di mana dia? Power bank tak kate. Di sinilah rumah Allah, inilah tempat nolong umatnya. Biarkanlah dia nyocok. Berapa lah watt HP itu, Pak? Tak usah. Apalagi di pinggir jalan. Kalau di masjid kami, Pak, disiapkan kopi, gula, dinjuk dispenser. Jadi mereka-mereka yang capek, kami buat, Pak, ruang di belakang itu saya buat tempat istirahat. Jadi sales-sales itu nak mampir apa dong kantor. Kalau tempat kami kan banyak kantor. Dia kok ngoleng-ngoleng, Pak, selesai sholat. Nak buat kopi, buatlah dewek. Nak buat
teh buatlah dewek, gula kami siapkan, dispenser sudah kami siapkan. Ngapu itulah fungsinya masjid, supaya orang tertarik solat berjamaah ke masjid. Karena kan tema kamu ini kan meningkatkan solat berjamaah. Jadi kalau kita nak meningkatkan solat berjamaah, pengurus masjid harus kreatif. Kamu ambillah contoh Masjid Jogokarian itu, Bu. Tahu tak Ibu Masjid Jogokarian di Jogja? Kapan wong solat berjamaah, hilang motor diganti motor baru. Hilang sendal diganti sendal baru. Apa dak ladas wong awak motor borok, ganti motor baru, hilang-hilang. Ngajonya ni kan kunci tak cabutnya. Hilang kan. Ini nah kawan aku Ustaz Doni Melano. Pernah tak kamu kenal tak Ustaz Doni Melano? Ketua Masika Ismi, ngajar subuh Ahad kemarin, Pak, di masjid di Pakjo. Kapan keluar motor katik lagi, Pak? Ya Allah, pengurus masjidnya aku tanya, ada ini dak katik ngedem-ngedem bae. Oh, nasib ustaz-ustaz ini. Motornya hilang dak katik pengurus masjid. Kaget kapan kita jengok saldonya bawa ratus-ratus juta, Pak. Motor ustaz ngajar di tempat kita hilang, ganti, Pak. Saldo masjid kan ada. Atau gelar sedekah, ustaz yang subuh ni tadi ngajar tempat kita hilang motor. Payu kita sokongan, bayar 100, 200, beli ke motor baru. Jadi kita pengurus masjid bertanggung jawab. Ada Pak di CCTV-nya, kejingoan. Ya cuman apa dia gunanya? Cuman ngawasi baik. Ngawasi wong itu maling 5 menit cuman, Pak. Jadi dia bergeraknya waktu wong rakaat pertama. Allahu Akbar, selesai rakaat, wong sujud. Nah, wong tegak rakaat kedua itu dia begawi. Dikit nampak dipain ke cetek, setangnya patah kenyo. Dia nyingok lagi mundur, aku nyingok di videonya, cucuk kenyo koncite, bong langsung berjalan. Ustaz Junaidi Hasim, mak itulah pulau di masjid dekat kami sana. Ngajar subuh, dilanjak ke wong motornya. Ustaz Suroso, MHI, sudah juga Pak hilang motor. Masuk ngajar, kapan keluar, katik lagi. Kalau hilang sendal ni banyak, ustaz-ustaz hilang sendal, Pak. Tak tahu sendal aku hilang tak di depan itu. Dia tu bukan nak ngembek sebenarnya, Pak. Ngembek berkahnya dia tu. Iya, bukan nak maling sendal ustaz, bukan ngembek berkahnya sendal ustaz. Berkah-berkah nang, pikir ke kami ni ya. Nasib buat nyaman, Pak. Ya. Hilang ganti, tapi tak apa-apa, Pak. Bapak yang pernah hilang sendal di masjid tak apa-apa, ya. Yang jadi masalah tu kalau sendal kita tak pernah ke masjid. Lebih baik sendal kita hilang di masjid daripada kita punya sendal tidak pernah terdeteksi ada di masjid. Parah berarti kita. Keluarkan Pak, tak apa-apa hilang sendal biasa, Pak. Dia tu bukan hilang, galak salah pakai kadang-kadang. Cuman kita ni ada serada pula. Oh ya, kita sendal kita tak lemak, maki sendal lemak, jingok ke bawah. Inilah no, sampai rumah, jingok. Oh, bukan sendal aku, balik ke. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk mengundang para jamaah mereka supaya aktif solat berjamaah, maka Bapak Ibu kita pengurus masjid harus menciptakan suasana yang nyaman di masjid. Mengapa pentingnya kita mengundang para jamaah untuk solat berjamaah di masjid? Lihat, orang yang solat berjamaah di masjid itu mampu membentuk dua pribadi. Apa pribadi pertama? Disiplin dan istiqomah. Aku ni terus ke tema kamu ni, baik Pak Desuluk tuluk ke bela pokok ceramah ni ya. Kenapa orang yang solat itu punya pribadi disiplin? Perhatikan, Pak. Zuhur jam berapa sekarang? 12 15 menit. 12 lewat 15 menit. Zuhur sekarang 12:08 menit. Bapak datang ke masjid jam 2:30. Ada tak orang semayang? Ada tak orang solat? Setiap dikit masjid sudah dikunci, Pak. Artinya kalau kita pengen berjamaah di masjid atau orang yang membiasakan diri berjamaah di masjid, pastilah orang itu dipenuhi dengan sifat disiplin. Karena kalau dia tidak disiplin, dia datang tidak tepat pada waktunya, selesai, tidak baca. Kapan azan, nak ke masjid. Kapan azan, nak ke masjid. Pasti disiplin. Telat dikit, tidak baca. Cuman ada juga kejadian, benar tak kamu dengar, marbot masjid, ketedoan dia ni. Pungonan, Pak, tidur habis Zuhur, terbangun saat langsung ngembek mik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nengok dia hajan orang kampung bingsal. Baru jam 2 hajan apa ni? Langsung orang masjid, apa orang luar masuk ke masjid. Oi, nang, hajan apa kau tu? Hajan asar. Jam berapa? 3:30. 3:30 apa kau jengok nah jam 2? Astagfirullahalazim, pungonan, Pak.
Perasaan dia bangun tidur, dia terjinguk 3:30, rupanya jam 2. Cumalah terlanjur ajan. Akhirnya diambilnya lagi mik. Bapak Ibu, ajan tadi untuk asar kaget katanya. Mati ngantuk. Ajan tadi untuk asar kaget katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi sholat berjamaah ini mampu menciptakan sifat disiplin di dalam hati. Kenapa? Karena orang-orang yang sholat berjamaah pasti mereka merasakan waktu. Kita Pak biasa berjamaah, berjalanlah Bapak kemana be? Pasti yang Bapak jengok jam. Ibu biasa sholat tepat waktu nih. Kemana be ibu berjalan? Pasti ibu nak jengok jam. Kenapa? Karena kita tahu jam sekian zuhur, jam sekian asar, jam sekian maghrib. Pasti kita nak sholat berjamaah. Karena kita nyingok, wah ini zuhur. Berarti dia menciptakan sifat disiplin Pak. Jadi orang-orang yang rajin berjamaah ini pasti Pak. Apalagi di perjalanan. Sama cak ibu-ibu nah, bawa bapak ini. Kalau di akhirat kaget, dibuka buku amalnya yang sering mudik-mudik itu. Ternyata sekali mudik dari Palembang ke Muara Enim, 5 kali mampir di masjid. Di catatan buku amalnya Pak. Kapan dijenguk malaikat? Bukan sholat, koyo. Tahu tak kamu koyo Bu? Kencing. Kita kan macam itu kalau mudik Pak. Mampir ke masjid, kencing. Sudah kencing, berlari. Nasib masjid ini. Woi Bu, sudah mampir, semayanglah dulu 2 rakaat, sholat duha. Ya tak? Kalau pagi, ini dah sudah koyo, berlari dia dari masjid itu. Catatannya ada 5 kali dia ke masjid. Alhamdulillah, kapan jenguk malaikat? Bukan semayang ibu itu, bukan bodoh, koyo. Sudah koyo dia berlari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang yang senantiasa mereka selalu melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid Pak. 5 waktu. Kalau corona usah dibahas lagi lah Pak. Aku ringam bahas-bahasnya sudahlah. Bu, Pak, kamu ke masjid takut-takut. Melok aku nak kita keluar lewat PTC, lewat pinggir-pinggir kafe-kafe itu. Manusia Pak rapatnya bukan main. Mereka yang bermaksiat beda ada takut dengan corona. Padahal kamu nak ke masjid takut dengan corona. Aneh tak kira-kira? Mereka yang di kafe-kafe Pak, berkumpul-kumpul itu, tidak kata takutnya. Kita ke masjid nak takut ngapa? Bismillah Pak. Aman nak bagian kena tulah. Menidak nak bagian kena tidak tulah. Yakin baik dengan Allah. Usaha tetap. Yang batuk-batuk dah usah ke masjid. Yang kurang sehat dah usah ke masjid. Yang enggak bersin-bersin pakai masker. Macam itu baik. Itu usaha kita. Tapi ke masjid tetap. Jangan diajak, kita Isra Mi'raj. Corona aku. Payah kita ke masjid ada Isra Mi'raj. Corona. Kapan kita habis Isra Mi'raj? Dia main gap. Apa dia gawi? Kamu baik terlebih parah dah. Sudah bismillah kita datang. Kenapa orang yang senantiasa berjamaah ke masjid, maka 2 sifat ini akan terbentuk di dalam dirinya. Apa? Pertama dia punya sifat disiplin, yang kedua dia punya sifat istiqomah. 2. Singkat biar ada ceramah. Lah setengah jam mana ni ceramah? Yo setengah jam Pak, jam 9 anak tadi mulai. 2. Saya pengen bahas sedikit ayat yang tadi disampaikan oleh qori kita. Jangan sampai Bapak Ibu berpikirnya sama seperti orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy mengukur peristiwa Isra Mi'raj ini dengan akal, Pak. Sementara orang beriman mengukur peristiwa Isra Mi'raj ini dengan iman. Makanya waktu Rasulullah turun dari langit, dari Sidratil Muntaha, diantarkan lagi oleh malaikat Jibril ke Mekah. Datang besoknya Rasulullah mengumumkan dengan penduduk Mekah bahwa aku baru sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naik ke Sidratil Muntaha, turun lagi. Ditanya oleh orang kafir Quraisy, kapan Muhammad? Kapan kau? Lailam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailam pada suatu malam. Cuman semalam Rasulullah Pak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj menuju Sidratil Muntaha, balik lagi ke Haram. Bahkan kata saya Mata'wali As-Sa'rawi di dalam kitabnya, Rasulullah SAW itu bukan semalam, tapi sesaat. Ukurannya kata saya Mata'wali As-Sa'rawi, kamu duduk, tempat duduk kita masih panas, kita lah balik lagi. Cak aku ni nak panas kursi ni Pak. Aku tegak, kursi ni masih panas, aku lah balik lagi. Kira-kira lama apa dengat? Lama apa dengat Bu? Itulah ukuran Isra' dan Mi'rajnya Rasulullah SAW.
Makanya begitu turun Rasul nyeritakan, apa jiwang kafir Quraisy? Gila kau ni Muhammad. Gila, tak mungkin. Ngapa mereka ngukur dengan akal, Pak? Karena perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu, kalau naik untonya masih muda, masih gagah, 40 hari, 40 malam, Pak. Baru nyampe ke Aqsa. Karena kendaraan pada saat itu yang paling mutakhir ya unta, Pak. Maka Rasulullah ngomong cuma semalam. Gila kau ni Muhammad. Tak lama Abu Bakar lewat. Abu Bakar, kawan kau ni nak gila. Siapa kata Abu Bakar? Muhammad. Ngapo? Madai dia ngomong dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naik ke Sidratul Muntaha. Turun lagi. Cuman semalam. Uji Abu Bakar. Siapa yang ngomong? Muhammad. Kalau yang ngomong itu Rasulullah. Lebih dari situ biar aku percaya. Kalau yang ngomong itu Rasulullah. Lebih dari situ biar aku percaya. Makanya Abu Bakar dapat gelar As-Siddiq, Pak. Yang membenarkan. Kenapa Abu Bakar percaya? Karena Abu Bakar mengukurnya dengan bukan dengan akal. Kalau kita mengukurnya dengan iman, innama amruhu ija arada syai'an. Kalau Allah bilang jadi, jadi bu. Bu, ada ibu-ibu nih, betino. Tak katik laki, pacak hamil, masuk akal tak bu? Bu, betino, katik laki, pacak hamil, masuk akal tak? Masuk akal Ustaz, sebelah rumah aku ada katik laki hamil, katik aku itu. Itu betino katik aku. Yang kita ceromong ke ni betino yang katik laki, tak pernah disenggol lanang, pacak hamil. Siapa namanya? Siapa namanya? Maryam. Buka di dalam Al-Quran, Pak, Bu. Maryam didatangi malaikat. Apa kata malaikat? Wahai Maryam, Allah akan memberimu seorang bayi laki-laki terkemuka. Dijawab sama Maryam, wahai malaikat Allah, mana mungkin aku ini nak bisa hamil, apalagi nak punya anak. Wa im yamsasni basar. Aku ini tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Apa dijawab oleh malaikat? Maryam, fa iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maryam, kalau Allah bilang kau hamil, hamil. Bangun tidur, Maryam langsung hamil, Pak. Laki tak katik, mangkui dituduh berzina. Masuklah diasingkan di dalam satu gua, Pak. Aku beruntung, Pak. Aku sudah masuk gua itu di Palestina, di samping Masjidil Aqsa. Ini Masjidil Aqsa ngadep sebelah sini ada mihrabnya Maryam, tempat Maryam ibadah, apa namanya semayang mengasingkan diri di situ, Pak. Saya doakan yang hadir di sini mudah-mudahan bisa ke Masjidil Aqsa kalau Pak. Tak usah takut kamu dengan Israel, dengan katik-katik. Memang ada, Pak, dia maki senjata. Memang lebih berat, Pak, ke Haram. Dengan ke Aqsa lebih berat ke Aqsa, Pak. Pesawat B 2 kali kami ke Dubai. Dari Dubai nyambung lagi. Sampai perbatasan Israel-Palestina di checkpoint, Pak. Mobil harus turun di situ, tak boleh nyambung. Diperiksa, Pak. Dari seluruh rombongan saya sama gubernur waktu itu berangkat. Gubernur Babel, Pak Erjadi Rusman. Dia, bininya, mak bapaknya, kemudian maknya sama kakak dia. Saya diminta ngawal, Pak. Ngurusi seluruh paspor dengan ininya. Saya kawal beliau berangkat, Pak, ke Masjidil Aqsa. Dari seluruh rombongan wong 13 kami waktu itu, yang paling lama dijingoi paspor aku, Pak. Wong Pak Gubernur dengan rombongan sudah lewat galau, aku 15 menit, Pak, ditahan oleh wong Israel. Karena yang meristong Israel ini, Pak, lengkap senjatanya, Pak. Jangan ngeluar-ngeluar ke HP kamu di checkpoint, Pak. Dibalik ke galau rombongan gitu. Karena dia tak senang, wong Israel paling tak senang dipoto-foto, Pak. Paling marah dia dipoto. Pasporana 15 menit, Pak, ditahan. Bulak-balik. Dia nyingok paspor, dia jingoknya lagi ana. Jingok paspor, dia jingoknya lagi. Karena di dalam taruh rombongan itu, yang berangkat orang 13, yang ada nama Muhammad, cuma nama aku dewek, Pak. Dia paling alergi, Pak, dengan nama Muhammad itu. Dengan wong Arab, dia paling alergi wong Israel itu. Dijingoknya, Pak, Muhammad Ali Mas'ud. Mama bapak aku Mas'ud, kan. Dia ni bingsal. Ngapa dia ni bingsal? Nama ni nama wong Arab, tapi badan tak genjuk. Wong Arab kan besar tinggi, Pak. Dia tak tahu kita ni Arab neng di ni, ya. Jingok-jingoknya lagi. Lama, Pak, anak diperiksa. Tas anak diperiksa, segala diperiksa. 15 menit anak baru lolos kemudian, Pak. Masuk ke Masjidil Aqsa. Nah, berkah, Pak, karena ngawak gubernur. Dibuka ke, Pak, kunci tempat Maryam mihrab itu. Jadi kalau kamu ke Masjidil Aqsa, Pak. Ini Masjid Aqsa, keluar dari ngadep ke Masjidil Aqsa. Sebelah kiri itu ada mihrab. Tempat Nabi, tempat Maryam beribadah.
Kalau di pojoknya tempat Nabi Zakaria, masuk Masjidil Aqsa sebelah kiri ada tempat Nabi Zakaria beribadah. Cerita Maryam ini Bu, yang ngomongnya Quran. Bukan anak. Bangun tidur hamil sudah ada anak. Laki tak kate disenggol lanang tak pernah. Kalau yang kata Ibu Ado tadi itu disenggol lanang. Itu bukan Maryam yang kita cerita ke dalam Quran itu, Maryam kate ago itu. Kalau Maryam ini memang tak pernah disenggol lanang nian Pak. Ada anak namanya Isa, mangkonya Isa itu disebut putra Maryam. Kan kate bapaknya Nabi Allah Isa itu. Jadi kalau buat orang Islam Nabi Allah Isa bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, anak Maryam. Memang lakinya tak kate, tapi kalau kita ngukurnya dengan iman, kita percaya Pak. Bahwa Maryam bisa hamil, ngapo? Innama amruhu idza arada syai'an kun fayakun. Buka lagi Pak surat Maryam. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Masih ingat tak kamu ketika Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab tempat Maryam ibadah, wajada indaha rizqa. Di pojok meja Maryam itu sudah ada makanan dan minuman. Saya Pak, Bu, sebelum ke Palestina, sebelum saya masuk ke Masjidil Aqsa, sebelum saya masuk ke dalam mihrabnya Maryam, aku bingung Pak, ngapu Nabi Zakaria ni pacak bingung. Setelah saya ke Palestina dan masuk ke tempat mihrab Maryam ibadah itu, wajar sama Nabi Zakaria bingung Pak. Kenapa? Mihrab tempat Maryam ibadah itu Pak, ada di bawah Masjidil Aqsa, masuk ke dalam terowongan, hampir kira-kira sampai 4-5 kilo Pak. Sekarang ada lampunya, lantainya di granit. Dulu zaman Maryam tak kata lampu Pak. Dan Nabi Zakaria memastikan tidak ada yang masuk ke dalam terowongan itu kecuali dia. Makanya Nabi Zakaria bingung. Di mana buktinya Nabi Zakaria bingung? Di dalam Al-Quran dia tanya. Ya Maryamu anna laki hadha. Buka apa ayatnya dalam Al-Quran. Hei Maryam, dari mana kau makanan dan minuman ini? Aku ni sama juga Cak Maryam. Duduklah ada roti. Cuma diantar ke ini tadi. Kalau Maryam tu memang ada di pojok meja nian Pak. Nyampak nian dari langit. Mangkonya wong-wong Israel Bu, Pak, wong Palestina, tak usah kamu ukur Bu. Paling jahat, paling cantiknya wong kita Indonesia ini, paling jahatnya wong Israel. Rainya Bu, bening-bening, pote-pote, dong mancung, cantik-cantik nian. Man bapak ni pergi dewean tak balik lagi kamu Pak Rasul. Asli Bu, rewangi kalau nak ke Palestina. Karena makanannya mana wasalwa Pak, dari surga. Memang turun dari surga nian Pak. Kita ni makanan juga dari langit. Cuma dicocok ke ditanam. Kalau Maryam itu memang masak nian Pak. Kaumnya Nabi Isa itu makannya memang Allah langsung yang ngenjuk nian. Ini buktinya. Ditanya sama Nabi Zakaria, ya Maryamu anna laki hadha. Maryam, dari mana kau ni makanan ini? Dalam Al-Quran Maryam jawab, qalat huwa min indillah. Ini dari Allah. Nyampak nian Pak makanan itu. Kalau nak pikir cerita ini Pak dengan akal, tak masuk Pak. Sama dengan Isra Mi'raj. Nak diukur dengan akal, tak masuk. Tapi kalau kita ngukur dengan iman, percaya kita. Kehendak Allah, kun fayakun. Kita kan tahunya peristiwa ajaib itu cuma Isra Mi'raj. Baik Pak di dalam Al-Quran. Banyak Pak Allah ajarkan tentang kita dengan tauhid. Wa idh qala Ibrahimur Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min qala bala walakin yatma'innal qalbi. Fahud arba'ata minat tayr fasurhunna ilaika. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a summa du'una ya'tinaka sa'ya. Buka surah Al-Baqarah Pak. Masih ingat tak kamu ketika Ibrahim ngomong dengan Allah? Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan aku mak mano engkau ngidup kau yang sudah mati. Kata Nabi Allah Ibrahim Pak. Dialog dengan Allah. Dijawab sama Allah, awalam tu'min Ibrahim. Kau tak percaya dengan aku? Dijawab sama Nabi Allah Ibrahim. Bala, percaya ya Allah. Walakin lihat ma'ina qalbi. Tapi untuk meyakinkan aku punya hati.
Apa jawab Allah? Fahud arba'atan minat tayr. Hei Ibrahim, ambil olehmu 4 ekor burung. Pasurhunna ilaika sumaj'al ala kulli jabalin minhunna jusa. Kau cincang-cincang, kau tetak-tetak pasurhunna itu Pak. Burung itu, kata Allah, kau taruh ke di 4 bukit yang berbeda. Sumadauna, kau panggil Ibrahim, ya'tinaka sya'ya. Burung itu tiba-tiba datang Pak. Bukan anak yang ngomong Pak, Allah dalam Al-Quran Pak. Jadi Nabi Allah Ibrahim ngomong, ya Allah tunjukkan aku mana cara kau ngidup kau yang sudah mati. Kata Allah, kau tak percaya Ibrahim? Percaya ya Allah, tapi nak yakinkan aku. Payu, ambillah burung. Burung itu Pak dicincang sama Nabi Allah Ibrahim. Cincangan ini ditaruh ke di 4 bukit yang berbeda Pak. Setelah ditaruh ke di 4 bukit yang berbeda, Nabi Allah Ibrahim panggil Pak. Begitu Nabi Allah Ibrahim panggil, burung yang sudah dicincang tadi, ya'tinaka sa'ya, datang menghadap Nabi Allah Ibrahim Pak. Kalau nak pikir dengan akal, burung sudah dicincang-cincang, mana mungkin Pak bisa balik lagi. Tapi kalau kita ngukur dengan iman, kalau Allah berkehendak, burung yang sudah mati pun bisa balik hidup lagi. Berarti pelajaran Isra Mi'raj ini mengajarkan kepada kita tentang makna sebuah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni kan banyak tak yakin lagi Pak. Takut tak makan, takut tak minum, takut segalanya, ya kan? Takut ini, takut itu. Seolah-olah kita ini tidak punya Allah. Bu, Pak, anak nanya, kalau wong zaman dulu punya anak berapa? Wong dulu, kalau punya anak berapa? Nenek aku 14 beradik, emak aku 8 beradik. Anak-anak nanya Pak, wong tua kita zaman dulu begawainya apa? Begawainya apa? Tidak katik, biasa-biasa Pak. Anaknya 8 jadi wong galau. Anaknya 10 jadi wong galau. Anaknya makan galau, sehat, besar gemuk galau. Cuba wong tua zaman sekarang, anak berapa? 2 laki bini, begawe. Anak tak makan, hutang keleleng pinggang. Ngapa? Kita tidak punya keyakinan dengan Allah. Beda dengan wong tua zaman dulu. Wong tua zaman dulu beranak baik, mereka tidak mikir kena makan. Karena nak ngenjuk anak tu makan bukan urusan kita, itu urusan Allah. Makanya ibu beranak lagi. Tidak usah susah-susah. Dia nak ngasih anak tu apa kita nak ngasih makan? Tidak. Rezekinya ada dari Allah Pak. Ngapa sekarang keyakinan kita rusak laju? Ngapa timbul keyakinan kita laju hancur? Yang mikir kemakannya kan bukan kita Pak. Yang mikir kenya Allah. Kita ni terkadang Pak terlalu banyak mengedepankan akal, menghilangkan iman. Makanya guru anak pernah ngomong, "Hei ibu ni saya kasih uang nih 2 juta. Sanggup ibu belanja ke swalayan kan, supermarket. Saya kasih nih duit 2 juta, sanggup ibu belanja ke supermarket?" "Sanggup Ustaz." "Ambil apa yang ibu mau, ambil. Ada duit 2 juta. Sekarang saya balik. Ibu tidak saya kasih duit, tapi ibu saya kasih Allah. Berani ibu berangkat ke supermarket? Bawa Allah, tak usah bawa duit." "Oh Ustaz, mati Ustaz." Kalau kita pakainya akal Pak, kalau bawa duit uji kita pasti belanja. Padahal belum tentu Bu. Sampai supermarket dicolong wong, dicopet wong, duit hilang, dah cak belanja. Kita bawa Allah apa pasti tidak bisa belanja? Tidak, belum tentu Bu. Habis kayak saya ngomong ceramah, ibu-ibu, Allah itu punya langit dan bumi, dan apa yang ada di langit dan bumi. Supermarket itu punya Allah. Ibu tinggal datang ke supermarket, ibu ambil nak ambil apa? Naik ke baik, ibu tinggal ngomong, "Ya Allah, bayari." Selesai. Ini bapak cahaya. Pak saya ni ngajari keyakinan Pak. Saya ngajari tauhid. Ya kalau sudah titik tidak ada koma Pak. Tidak ada koma. Saya kalau minta dengan Allah minta. Tak kata koma Pak. Tidak ada koma. Kalau kita koma selesai, buyar keyakinan kita. Habis guru saya ceramah, ada salah satu jemaah yang melok kajian itu, dia makan nian Pak ceramah guru ana ini Pak. Madak ya aku bawa duit yakin percaya, bawa Allah tak percaya. Saya nih Bu Pak, kalau balik ceramah malam-malam ini, rumah aku ini kan di Kapten Rifai Bu. Di sebelah Kapten Rifai itu kan Transmart, ada galak masang-masang iklan itu Pak. Kamu tahu tak gawe aku? Kapan di situ terpempeng gambar HP baru? Gawe aku ngangkat tangan di lampu merah Pak. Kot ada gambar HP baru. Ya Allah, pengen aku HP ini ya Allah. Al-Fatihah. Oh. Itu baik gawe aku. Tak pernah aku berpikir mak mana cara Allah nganter kenyo.
banyak macam dan ragamnya Pak. Kapan kita lewat, tahu-tahu ada yang nganter ke duit, tahu-tahu ada yang nganter ke HP. Apa yang kita minta, ada iklan apa di situ, ku tunjuk, ku pinta. Tempat saya berzikir sama Campat Habib Faris ini Pak, tak muat lagi. Tanah ni tak muat lagi. Ku tempel ke dinding sebelahnya ada rumah tetangga Pak, ku tempel ke tangan aku. Ya Allah, minta ya Allah rumah sebelahnya. Tiap hari Pak, solawat, Al-Fatihah, balik solat subuh, ku tempel ke tangan aku. Ya Allah Pak, tak lama dari situ, tetangga minta beli ke rumah itu. Ku beli. Ini tinggal sikok lagi Pak sebelah rumah aku. Lah ngomong tetangga, Ustaz jangan di Al-Fatihah ke Ustaz. Habis kami pindah gitu dari sini. Ya tugas kita kan cuma minta Pak. Mak mana cara Allah nak ngejuk? Ini bukan urusan kita. Ini ibu dia masukkan di dalam hati pelajaran tauhid ini Pak. Besok pagi-pagi Pak dia solat duha. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Selesai solat duha, ni ibu ngangkat tangan. Ya Allah, hamba menerima pelajaran tentang keyakinan kepadamu ya Allah. Maka hamba yakin seyakin-yakinnya ya Allah. Supermarket itu milik engkau ya Allah. Bayar ya Allah, hamba nak belanja hari ini. Selesai tutup solat, pergi ibu itu ke swalayan bu. Belagak wong yang ada duit Pak. Dia bawa lori Pak, dia dorong ibu, dia masukkan beras, dia masukkan sirup, dia masukkan susu, sampai lori itu penuh Pak. Sampai lori itu penuh. Sampai di kasir, dia ngomong, ya Allah, bayar ya Allah. Ini kasir kan, wong ngantri Pak, 3-4 tikok wong, dia nomor 5 di sini. Dia cak idak baik, karena dia yakin, bayar ya Allah. Selesai ini maju, tinggal 3 lagi Pak, dia maju. Tapi dia punya keyakinan, ibu ini, kalau ibu lah nyengok-nyengok ke belakang, penjaro ini juga. Duit dah hati. Tapi ini ibu yakinnya luar biasa bu. Ini kisah nyata bukan dibuat-buat. Uangnya masih hidup yang lakukannya sampai sekarang. Maju Pak tinggal 2 lagi. Habis ini bayar, ibu ini maju. Habis dia bayar, ibu ini maju. Ya Allah, tinggal sikok lagi ya Allah. Mohon ya Allah, bayar ya Allah. Dia tutup Pak. Begitu selesai, ibu ini maju ke lorinya. Begitu dia norong lori maju bu, di meja kasir. Di belakang ada suara berteriak. Belanja bu guru. Begitu dia noleh, ada anak muridnya kok di sekolah. Belanja di belakang. Oh iya nak, ya sudah bu guru. Antri ke baik, kakek aku yang bayarnya. Masya Allah. Berani besok bu ke PS? Mak, ilmu sudah dijun. Tinggal kamu praktek. Bu ini ilmu paling cakep bu, paling ladas. Inilah yang saya gawekan selama ini Pak. Wong kan nanya ya, lemaknya jadi Ustaz Ali, rumahnya besar, mobilnya bagus, bininya cantik. Dari mana? Minta dengan Allah. Tidak kata Pak, anak bucu pecah aku nih Pak. Ya Ustaz penceramah pecah aku nih. Dari mana Pak nak beli mobil 500 juta Pak? Tak kata bucunya Pak, anak caro aku nih. Guru ngaji dulu dibayar orang minyak lampu cuman Pak. Ya, tahun-tahun 90 Pak, bayar orang minyak lampu, bayar orang beras. Dari mana nak beli mobil? Tapi saya yang belajar pelajaran tauhid dari guru saya benamkan di dalam hati saya. Ya Allah, minta mobil itu ya Allah. Diantarkan Allah Pak mobilnya. Saya nak berangkat haji Pak, tidak ngantri, tidak naftar, tidak bayar Pak. Berangkat saya 2012. Nak ke Aqsa, sepester saya tidak mengeluarkan duit Pak. Saya cuma ngomong, ya Allah, pengen aku ke Aqsa ya Allah. Aku ceramah Isra Mi'raj terus ya Allah. Aku nyerita ke tentang Rasul terus Mi'raj ke Sidratul Muntaha dari Masjidil Aqsa. Tunjuk ke ya Allah cak mana Masjidil Aqsa tu ya Allah. Setahun Pak dari aku berdoa Pak. Gubernur minta urus aku berangkat ke Aqsa. Jadi apa yang nak kamu takutkan? Ini Rasulullah Mi'raj ke Sidratul Muntaha, naik lagi turun lagi ke bawah, balik ke haram cuman semalam Pak. Bahkan kata saya Mata Wali tadi cuman sesaat. Bisa kalau Allah berkehendak. Pertanyaannya ni Allah berkehendak tak itu dengan kita. Kalau Allah berkehendak mudah Pak urusannya. Wallah mudah dia. Tapi pasalnya mantap dah ibu nyangkepkan keyakinan ibu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita pinta itu bakal kabul. Kalau kita ni separuh-separuh, ya Allah, beri hamba mobil ya Allah. Dari mana jalannya udah kaki bucu. Ya mana Allah nak ngenyo. Ana inda Abdul Janni fa in zana khairan fa khairan falahu wa in zana saran fa saran falahu. Aku ini kata Allah tergantung hamba aku baik. Kalau dia prasangkanya baik, baik. Kalau dia prasangkanya kabul, kabul. Kalau dia tak kabul, tak kabul. Apa kita lagi tak yakin bahwa doa kita bakal dikabulkan Allah? Ya mana Allah nak kabulkannya. Aku ni ceramah ni nyukup ke jam 10. Karena jadwal jam 10 berhenti.
Ini kamu dah nol ya, salah kalau panitia. Panitia yang buatnya ini. Iya, ceramahnya pukul 22.00. 10 kurang 5 anak berhenti. Doa 5 menit, jam 10 selesai gitu. Ya dah. Makan nasi minyak langsung sudah ini. Di rumah masing-masing, kaki waktu kondangan. Ya dah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tanamkan keyakinan dari peristiwa Isra Mi'raj ini, Pak. Bahwa peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah jangan sekali-kali kita pahami dengan akal, tapi pahamilah dengan iman. Kalau kita memahaminya dengan iman, maka insya Allah, Pak, tidak ada yang sulit dalam menjalani kehidupan ini. Kuncinya kita cuma yakin kepada Allah bahwa apa yang kita minta bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para jamaah di Masjid Nurul Huda ini bisa mengambil iktibar pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj pada malam hari ini. Poin pertama tadi, mari kita sama-sama sholat berjamaah di masjid. Apalagi ibu-ibu, ya, ada ibu-ibu yang ngomong, Ustaz katanya betina sholatnya di rumah. Benar, kalau yang masih muda, Bu. Kalau ibu sudah tua, laki maaf ngomonglah meninggal pula, tak apa-apa ibu berjamaah di masjid. Mbeklah saf yang paling belakang, karena perempuan tu Abdul saf perempuan yang paling belakang. Kalau kita laki-laki, Pak, yang paling abdul safnya paling depan sebelah kanan. Ini bedanya dengan ibu-ibu, ya. Jadi ibu-ibu yang sudah tua, tidak usah berais, Bu. Kenapa perempuan yang masih muda, masih energik dilarang oleh Rasul, lebih utamanya sholat di rumah? Karena ada perempuan Ansor pernah nanya sama Rasul, Pak. Ya? Kalau kau ada kamar, di kamar lebih baik. Kenapa? Karena perempuan yang masih muda, kalau dia semayang ke masjid, ditakutkan mengganggu imam. Ngerti tak kamu maksudnya? Karena budak muda ni kalau maki minyak wangi, Pak. Dia maki minyak wangi di jalan sana, belum masuk masjid, mambu nyala ke depan. Imam takbir, Allahu Akbar. Ada lina di belakang. Imam lah nyium, mampu selina tadi. Ngapsen imam. Oh, Maryam lah melok pula di belakang. Tapi kalau ibu yang sudah tua-tua, tak usah lagi. Memang tua tidak mampu minyak wangi apa Ustaz, mampu, tapi minyak angin. Ya paling ibu tu sepker, apixon, balsem, enak. Paling kenceng dikit koyuk ditempel ke nyo. Tak apa-apa, Bu, jamaahlah ke masjid. Mak mana Ustaz cara nak meda ketua dengan muda, gampang. Balik ke rumah ni, ibu berpupur. Ngadep kacau, tempel ke bedak. Kalau dia lekat bedak itu, berarti ibu masih muda. Kalau bedak tu ditempel ke ngelungsur, lah tua, Bu, kempot berarti. Kalau sudah ngelungsur bedak tu, kamu ke masjid lah, solat berjamaah di masjid. Kalau bapak-bapak tetap, Pak, wajib, Pak, solat berjamaah di masjid sini, ramikan. Tugas kita, kewajiban kita untuk meramikan masjid ini supaya masjid ini makmur. Insya Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ngisi Isra Mi'raj tiap malam, Pak. Saya bagi temanya tentang solatnya, tentang tauhidnya, perjalanan yang dijingok oleh Rasulullah dalam Isra wal Mi'raj. Ibu tak bisa, bapak tak bisa nuntut aku. Sekarang sudah canggih, Pak. Sekarang ini ada handphone, ceramah saya ini direkam, di-share di YouTube sama kawan-kawan. Jadi saya punya tim media, ini selalu merekam tausiah saya, dinaikkan ke YouTube dan Instagram saya. Ibu tinggal follow di Kemas Muhammad Ali, ibu bisa mengikuti tausiah saya setiap malam di masjid-masjid yang ada di Kota Palembang dan musola-musola, dan buka di YouTube. Ceramah ini pun nanti ibu bisa dengarkan kembali, kalau ibu lupa apa yang saya ceramahkan, buka di akun YouTube saya Kemas Muhammad Ali. Ibu bapak insya Allah bisa mengikuti tausiah-tausiah yang saya sampaikan. Termasuk Rabu malam Kamis kami keliling, Pak, di masjid-masjid yang ada di Kota Palembang, namanya Bikar Maghriban. Hari Jumat kami keliling membagikan nasi dan snack di masjid-masjid yang ada di Kota Palembang. Dan kami punya mobil ambulan. Kalau ada bapak ibu berguna untuk ada yang nganter jenazah, silahkan, gratis, tak usah bayar, Pak. Silahkan hubungi nomor teleponnya ada di Instagram saya. Ibu bapak berguna, ajulah. Kalau lagi nak pemilihan pilkada, nak apa banyak mobil ambulan ni, Pak. Kalau sudah pilkada hilang kalau mobil ambulan ni. Nah, mobil ambulan kami nak pilkada ada kalau, selamanya ada. Silahkan bapak ibu nak perlu mobil ambulan, hubungi kami. Jadi kalau ibu nak meninggal jangan takut-takut, mobil ambulan ada. Siap mengantar ibu ke pemakaman, insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami minta ampun. Kepada bapak ibu kami mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.